Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah nggak kepikiran seperti ini? Tiba-tiba kepikiran, aku mau pergi berdua bersama sahabatku untuk mewatakan kabar gembira, kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Atau bahasa kerennya, aku pingin menjadi misionaris. Rasanya nggak ada ya. Mana ada orang yang tiba-tiba kepikiran jadi misionaris. Apalagi kalau membaca bacaan Injil dan melihat berbagai persyaratan. Pasti sulit. Yang pertama, tidak boleh membawa apa-apa kecuali tongkat. Kedua, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Ketiga, boleh memakai alas kaki, tapi tidak boleh memakai dua baju. Tidak boleh memakai baju dua lapis ya, seperti kaos dalam atau jaket. Keempat, datang ke suatu rumah dan menetap. Kalau diterima, tinggallah. Kalau rumah itu tidak mau menerima, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, setelah membaca semua persyaratan itu, siapa yang bisa melaksanakannya? Menjadi utusan, datang dari suatu desa ke desa yang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa uang, tanpa bekal, hanya untuk mewatakan kabar gembira bagi banyak orang. Rasanya kayaknya nggak ada deh. Apalagi dalam bacaan Injil juga dikatakan, mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak. Dua kuasa ini yang mungkin tidak dimiliki kita ini, orang awam. Kuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Mungkin cuma para murid yang bisa melakukannya. Atau mungkin pastor sajalah yang bisa melakukannya di zaman sekarang ini. Itu pun mungkin tidak semua pastor bisa. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Apakah kita tidak diutus juga? Apakah Tuhan tidak menginginkan kita untuk pergi mewatakan kabar Injil? Saya nggak tahu juga sih ya. Tapi ini menurut saya loh ya. Menurut saya, kita bisa mewatakan kabar gembira dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih modern. Saya sudah membuat renungannya waktu itu. Kita dapat mengabarkan kabar gembira dengan online. Merekam segala aktivitas kita, kebaikan kita dengan cara yang rohani. Contoh sederhananya deh. Pernah lihat nggak channel Next Karos? Dia seorang food vlogger yang terkenal, yang tak pernah sepi penonton. Dan apa yang dia lakukan sebelum dia makan? Dia berdoa dulu membuat tanda salib. Dan itu tanpa malu-malu loh, di depan umum, di depan kamera. Bukan untuk kesombongannya, tapi untuk menunjukkan dia itu Katolik. Dan dia bangga membuat tanda salib. Tapi dengan tanda salibnya itu, apakah channelnya akan kekurangan subscriber? Nggak juga tuh, malah akan bertambah subscribernya. Hal kecil itu termasuk tugas perutusan. Tugas pewataan juga. Memberikan teladan bahwa orang Katolik tidak malu dan bangga menjadi orang Katolik. Bukan dengan cara misionari, datang dari satu desa ke desa yang lain, tapi dengan cara sederhana, yaitu membuat tanda salib. Contoh lain, atlet. Atlet apa saja yang membuat tanda salib sebelum memasuki lapangan atau saat merayakan kemenangan. Kegiatan sepele seperti itu tapi memberikan pengaruh besar terhadap tugas perutusan.
mengajak kita untuk ikut membuat tanda salib dan tanpa malu melakukannya. Sedikit cerita nih, saya yang orang awam ini yang sudah 5 tahun menjadi pemandu ibadat, baru 1,5 tahun merintis membuat renungan YouTube ini. Untuk penonton setia renungan YouTube ini pasti sudah sangat paham ya dengan kekurangan saya. Yang dari kecil saya anak yang nakal, nggak mau diatur, pemalas, nggak ulet, terlalu santai, kurang daya juang, dan sebagainya. Dan itulah sebabnya hidup saya nggak pernah sukses. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok saya kepikiran ya untuk membuat renungan YouTube. Sesuatu yang benar-benar di luar nalar saya. Memang sih nggak munafik, salah satu tujuannya untuk mendapatkan monetisasi. Tapi setelah channel saya ini sepi penonton, kenapa saya nggak nyerah saja membuatnya? Karena buat video renungan seperti ini lumayan sulit tuh. Setiap minggu di hari Rabu atau Kamis malamnya, saya tuh mulai kepikiran untuk membuat video renungan ini. Dan itu nggak mudah loh, tergantung Injilnya. Tidur pun jadi tidak nyenyak. Kamis atau Jumat subuhnya jam 2 pagi, saya mulai tuh ngetik teksnya di laptop. Dan itu pun nggak langsung jadi. Nggak lancar nulisnya, kadang bengong dulu, kadang masih ngantuk, kadang ada kerjaan lain, dan sebagainya. Kamis pagi atau Jumat pagi mulai rekaman, siang saya upload. Itu rutinitasnya. Tapi kok puji Tuhannya sampai saat ini saya kok masih bisa ya membuat video renungan ini. Suatu hal yang nggak pernah terpikirkan sedikit pun oleh saya yang pemalas ini. Untuk hasil ya sudahlah, ya pasrah saja. Karena memang channel Renungan Katolik memang sangat sedikit penontonnya. Istilahnya kue yang sangat kecil dengan penikmatnya yang kecil juga. Belum lagi video saya yang saya akui sangat jelek. Tanpa adanya musik, editing, gambar, dan sebagainya. Makanya YouTube jarang merekomendasikan video saya ini. Begitupun penonton saya. Jarang ada yang setia menonton video saya setiap minggunya. Apalagi meng-like, subscribe, share, dan komen. Tapi ya itu, kok saya nggak nyerah ya? Seolah-olah ada kekuatan Roh Kudus yang membimbing saya untuk membuat terus video renungan seperti ini. Dan tahu mimpi saya ingin bertransformasi dari video renungan menjadi seorang peziarah. Saya ingin berkeliling Indonesia untuk berziarah, mengunjungi berbagai gereja dan Gua Maria yang ada di Indonesia. Bukan untuk mereview tentunya, tapi untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan dan mensyukurinya. Tapi diam-diam saja ya, jangan sampai ada yang mencuri ide saya, mimpi saya ini. Tapi ya itu, mungkin ini cuma mimpi kali ya. Karena mimpi saya itu nggak mungkin terlaksana kalau nggak ada dana, nggak ada uang. Harus punya tim juga. 1-3 orang lah. Ya mirip-mirip lah dengan bacaan Injil saat ini. Saat Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Tapi bukan sebagai misionaris ya, tapi sebagai seorang peziarah. Siapa tahu banyak orang terbantu dengan menonton siarah Mastri itu. Dengan melihatnya, jadi tahu perjalanan ke sana, suasana di sana, sekaligus siapa tahu bisa ikut berdonasi ke tempat-tempat tersebut, gereja atau Gua Maria yang masih butuh dibantu. Tapi ya itu, mungkin ini hanya sebatas mimpi. Nggak tahu lah jadi kenyataan atau enggak. Bisa dibilang ini misi rahasia saya, jalan ninja saya. Tapi nantilah ya, kalau channel ini sudah besar. Itu pun kalau Bapak Ibu mau membantu saya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau saya yang lemah ini,
Manusia yang penuh kekurangan ini punya mimpi sebesar itu untuk menjalankan tugas perutusan Tuhan. Masa Bapak Ibu yang hidupnya serba berkecukupan, bahkan berlebihan, tidak punya keinginan atau hasrat untuk diutus juga sih? Atau setidaknya membantulah untuk orang yang diutus Tuhan. Berdema, berdonasi, memberikan kolekte, mengisi APP, IKK, dan sebagainya. Untuk gereja, untuk pastor, suster, rohaniwan, dan rohaniwati yang ada di dunia ini. Kalau tidak mau melakukan hal tersebut, terus apa kontribusimu untuk para utusan Tuhan? Atau setidaknya seperti di renungan saya yang lalu, jadilah tuan rumah yang baik saat mereka membutuhkan tumpangan, tempat tinggal, dan sebagainya. Beri mereka juga bekal perjalanan sedikit. Dan marilah kita berdoa untuk keselamatan, kesehatan, dan kekuatan, agar mereka selalu setia menjalani tugas perutusan mereka, mewartakan kabar gembira untuk banyak orang. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.